Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Jemaah salat zuhur yang Allah muliakan, alhamdulillah baru saja kita melakukan ibadah salat zuhur. Mudah-mudahan Allah terima salat kita dan kita sudah masuk hari ke-22. Mudah-mudahan saum yang sudah kita lakukan dan amal ibadah lain pun Allah terima, dan mudah-mudahan Allah ampuni segala dosa kita. Sidang bapak-bapak jemaah salat zuhur dan ibu-ibu yang Allah muliakan, sudah kita maklum, sudah kita ketahui bahwasanya di antara keistimewaan Ramadan itu adalah seperti yang digambarkan oleh para ulama, Ramadan adalah syahrul du'a atau syahrul ijabah, bulan yang tepat untuk banyak berdoa dan bulan yang dimana setiap doa akan diijabah oleh Allah. Karenanya kalau kita melihat ayat-ayat yang berkaitan tentang saum 183 sampai 187 dari surat Al-Baqarah, Allah sempilkan satu surat, yaitu satu ayat, yaitu ayat ke-186 tentang doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Apabila hamba-Ku bertanya kepadamu wahai Muhammad, ketahuilah bahwasanya sesungguhnya Aku itu dekat. Ini yang menjadikan alasan oleh sebagian ulama bahwasanya Ramadan itu adalah syahrul du'a, bulan banyak berdoa. Jemaah salat zuhur yang Allah muliakan, sebetulnya setiap doa itu selama syarat dan adab dipenuhi, insyaallah akan dipenuhi oleh Allah. Janji Allah, tidaklah seorang hamba berdoa kepadanya pasti Allah akan kabulkan. Ud'uni astajib lakum, kata Allah. Berdoalah kepada Aku, pasti akan Aku kabulkan. Karenanya Umar bin Khattab mengatakan, inni la ahmilu hammal ijabah walakinni ahmilu hammal du'a. Ini kata Umar bin Khattab. Aku tidak begitu terobsesi doa aku itu dikabulkan atau tidak, atau aku tidak begitu memikirkan doa aku itu dikabulkan atau tidak, karena pasti dikabulkan oleh Allah. Walakinni ahmilu hammad du'a. Akan tetapi yang aku selalu harapkan adalah seandainya Allah memudahkan lisan ini dan meringankan tangan ini untuk selalu berdoa pada setiap waktu. Jadi ketika kita diringankan oleh Allah untuk berdoa, meminta kepada Allah, itu sebetulnya sudah nikmat dari Allah. Karena ada banyak orang yang enggan untuk berdoa. Ada orang biasanya mudah untuk berdoa ketika dalam kondisi sulit. Orang cenderung dekat kepada Allah. Tapi tidak sedikit orang yang lupa kepada Allah ketika dalam kondisi senang. Oleh karena itu, ketika kita dalam kondisi senang, kita tetap istiqomah kepada Allah, berdoa kepada Allah. Itulah yang sebetulnya dicintai oleh Allah. Maka Rasul bersabda, "Udzkurillah fir raha yadhkurka fi syiddah." Ingatlah kepada Allah dalam kondisi senang, Allah akan ingat kepadamu ketika engkau dalam kondisi sulit. Oleh karena itu, ketika kita dalam kondisi senang, rezeki melimpah, fisik sehat, keluarga lengkap, kemudian kita tetap rajin berdoa kepada Allah, itu sudah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Masalah dikabulkan, itu pasti dikabulkan. Hanya masalah bagaimana Allah mengabulkan, Allah lebih tahu. Maka dari itu kita berharap kepada Allah, mudah-mudahan diringankan terus untuk berdoa. Bapak Ibu jamaah salat zuhur yang Allah muliakan, doa menjadikan sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Dan itu sudah banyak kisahnya. Sesuatu yang oleh hitungan manusia tidak mungkin, tapi karena untayan doa yang kemudian dikabulkan oleh Allah, yang tidak mungkin menjadi mungkin. Kita ingat betul bagaimana sejarah perang Badar. Ramadan pertama kali disyariatkan itu tahun kedua Hijriah, atau tahun kedua setelah Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah. Bertepatan dengan ketika itu ada perintah perang Badar. Umat Islam jumlahnya hanya 300 lebih dikit, sementara orang kafir jumlahnya 900 lebih. Logika manusia, pasukan 300 tidak mungkin mengalahkan pasukan yang 3 kali lipat lebih besar. Tetapi disitulah Rasulullah berdoa, mengambil momen ini adalah bulan Ramadan dan semua yang berdoa adalah orang mukminin, doa pasti diijabah. Muncullah doa Nabi yang sangat populer dalam kitab sejarah. Allahumma intuhlak hadhil isabah innaka lan tu'bada abada. Wahai Allah,
Jika sekiranya pasukan yang kecil ini dibinasakan saat perang Badar ini, tidak akan ada lagi satupun manusia yang menyembahmu, karena semuanya akan mati. Yang tersisa hanya orang kafir. Rintihan demi rintihan doa Rasul terus diucapkan, dan Allah mengabulkan doanya. Pasukan 300 bisa mengalahkan pasukan yang 900. Kita lihat kasus yang lain. Umar bin Khattab ketika menjadi khalifah pernah berdoa, Allahumma inni as'aluka syahadah fi sabilika fil Madinah. Ya Allah, aku meminta kepadamu mati syahid di kota ini, di kota Madinah. Ketika Nabi berdoa, ada seorang sahabat yang mendengar. Setelah mendengar doa Umar, beliau menghampiri kepada Khalifah Umar dan berkata, wahai Khalifah, engkau tadi berdoa meminta kepada Allah kematian syahid, tapi di Madinah. Bagaimana mungkin kau mendapatkannya? Sementara Madinah ini adalah kota aman. Kalau engkau mengharapkan syahid, pergilah engkau ke Yaman. Di sana sedang berkecamuk perang. Tetapi Allah mendengar rintihan Umar bin Khattab, dan Umar bin Khattab meninggal ketika sholat subuh, ditusuk oleh orang kafir bernama Abu Lu'lu'ah ketika sholat subuh. Dulu kita sempat dihebohkan dengan kasus penusukan ketika sholat. Ternyata sudah terjadi sejak zaman dulu. Umar bin Khattab dibunuh ketika sholat, ditusuk. Ali bin Abi Thalib dibunuh ketika sholat subuh, ketika ditusuk juga. Makanya hati-hati kalau sholat subuh, baiknya di saf pertama, jangan di saf belakang, khawatir terkena. Ini mengenai kehati-hatian. Jadi harus hati-hati dalam kondisi apapun. Tapi intinya kembali ke yang awal tadi, doa Umar didengar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Maka ketika kita berdoa, hilangkanlah logika matematika manusia. Hilangkan logika matematika manusia. Banyak orang yang sudah divonis oleh dokter hidupnya hanya sekian tahun lagi karena gawat darurat. Untayan doa diucapkan, lupakan logika manusia, Allah sembuhkan. Maka ketika berdoa, berpikirlah dengan logika Sang Pencipta, bukan dengan logika manusia. Bapak Ibu jamaah salat zuhur yang Allah muliakan, apalagi sekarang di 10 terakhir, ini adalah waktu-waktu sangat diijabah doa. Apalagi bapak-bapak yang sedang itikaf jauh dari keramaian dunia, waktu berkhalwat dengan Allah, ini waktu yang tepat untuk berdoa. Banyak harapan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi paling tidak ada beberapa hal yang harus dicatat. Doa apa saja yang dimintakan oleh kita kepada Allah di 10 hari terakhir. Aisyah berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, jika sekiranya aku mengetahui kapan terjadinya malam qadar, maka doa apa yang semestinya aku untaikan kepada Allah? Rasulullah mengatakan, wahai Aisyah, kalau engkau bertemu dengan malam qadar, maka berdoalah, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna, atau wa'fu anni. Ya Allah, engkau Tuhan yang maha pengampun, engkau gemar memberikan ampunan kepada hamba-hambamu, maka ampunilah kami atau ampunilah aku. Ini doa yang diajarkan Rasulullah kepada Aisyah di 10 hari terakhir. Ada perbedaan antara al-afu dengan maghfirah. Maghfirah itu adalah ampunan dari Allah ketika kita melakukan dosa. Kita terlepas dari azab karena dosa yang sudah kita lakukan, tetapi catatan buruk kita masih tercatat. Di akhirat nanti kita masih melihat catatan dosa tersebut. Tapi kalau al-afu, kita melakukan dosa, Allah memberikan ampunan, dan catatan amalan buruk kita pun dihapus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka doanya tadi, Allahumma innaka afu. Yang kedua, mintalah kepada Allah kesehatan. Sebagaimana nasihat Nabi, sallallahu al-afwa wal afiyah, fa inna ahadan lam yuqta ba'dal yakin khairan minal afiyah. Mintalah kepada Allah ampunan dan kesehatan, karena sesungguhnya tidaklah seorang hamba dikaruniai nikmat oleh Allah yang lebih nikmat setelah nikmat keyakinan atau nikmat iman selain nikmat kesehatan. Jadi kata Rasulullah, nikmat kesehatan itu nikmat yang terbesar setelah nikmat keimanan. Dan yang ketiga, mintalah kepada Allah sebagaimana nasihat Fudail bin Iyad, di mana beliau mengatakan, lau anna li da'watan mustajabah ma sayyartuha illa fi imam. Jika sekiranya aku memiliki satu doa, dan doa itu pasti akan segera diijabah oleh Allah sesegera mungkin, maka akan aku jadikan doa tersebut untuk pemimpinku. Doakan pemimpin kita, mudah-mudahan menjadi pemimpin yang soleh, amanah dan adil. Dan doakan pemimpin yang akan datang, ini masa-masa pilgub, mudah-mudahan pemimpin yang soleh, yang amanah dan adil. Kesolehan pemimpin itu memberikan dampak positif kepada rakyat, dan ketidakbaikan pemimpin memberikan keburukan juga kepada masyarakat. Maka mudah-mudahan setiap rintihan doa yang kita panjatkan di 10 hari terakhir ini,
Allah ijabah, dan mudah-mudahan Allah ringankan kita untuk selalu berdoa kepada Allah. Barakallahu li wa lakum wa kullu am wa antum bi khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.